Nah, saat ini kalau kita lihat semua simpatisan ikut berlari kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, itu baru saja tadi nyanyian lagu Indonesia Raya dinyanyikan yang dipimpin langsung oleh Habib Rizik Syihab. Ini salah satu cara yang dilakukan untuk dapat meredam aksi nekat dari simpatisan yang ingin mendekat kemudian menerobos jalanan ataupun rombongan dari massa ini, sehingga dengan adanya lagu-lagu nyanyian ini dapat kembali mempersatukan rombongan sehingga dapat tertib menuju ke kediamannya di Petamburan. Di sini Habib. Ayo Pak, sebut. Habib. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk sobat pesantren Ojo Lali di 5 benua. Bonjour, selamat pagi. Saya diajarin orang Prancis kemarin, Ibu Anita dari Paris, nelpon sejam, Masya Allah, ya macam-macam ngomong ya. Masuk Habib Rizik, terus sebelumnya telepon sama Pak Haji Iskandar dari Darwin. Wah keren, saya ditelepon dari mana-mana, dari Darwin, Australia. Wah tahu dia tentang LBB, tentang tokoh-tokoh itu. Ini sarapan dulu ya. Sekarang jam 8:30 ya. Aku mau makan dulu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini selamat pagi, selamat menikmati kurbo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang negara kita nih pakai mie ya. Nggak ada apa-apa, istri saya nggak masak. Capek enak ya. Duh enak rek, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah ya. Metode berpikir Al-Quran itu di surat Al-Kahfi ya, surat ke-18. Kalau orang beriman masuk kebun terus ngeliat buah itu, ucapkanlah ya, responlah dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah ya. Perkembangan baru negara kita, datangnya Habib Rizik itu menggoncangkannya jagat politik itu. Kan dia sebenarnya nggak ditendaki itu. Masuk 3,5 tahun diisolasi oleh kekuasaan ya di Arab Saudi. 6 kali ini faktanya ya, mau keluar nggak bisa, keluar tuh mau pulang ke Indonesia diblok sama pemerintah Arab Saudi berdasarkan ya nggak tahu lah pembincangan atau informasi dari Jakarta kalau gitu. Terus 9 November kemarin waktu pesawat mau terbang itu tetap ada operasi intelijen ya, hampir nggak bisa pulang, kursinya habis lah,
tiketnya tahu-tahu dibatalin, tiket salah satu perempuannya itu, anak perempuannya, menjelang 1-2 jam menjelang pesawat take off tuh. Jadi sekarang itulah yang terjadi. Sekarang Habib Rizik sudah di Indonesia dan sudah berjumpa dengan Ustadz Abdul Somad yang dulu pernah ditawari waktu zaman Prabowo untuk menjadi wakil presiden ya. Abdul Somad nggak mau, dan inilah yang terbaik ya, yang terbaik berjumpa di Megamendung dengan Ustadz Abdul Somad. Dua-duanya ini istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya Ustadz yang punya naluri politik, dua-duanya doktor, dua-duanya tesisnya dalam bahasa Arab. Jadi dua-duanya mengerti Islam, dua-duanya, yaitu Abdul Somad dan siapa, Habib Rizik, itu selain mengerti Islam juga punya komitmen yang kuat terhadap orang yang tertindas, terhadap ya, karena dua-duanya merasa ditindas, merasa mendapat perlakuan yang unfair, yang tidak adil, seperti Ustadz Abdul Somad itu dilarang ceramah, dibubarkan pengajiannya tempo hari itu. Kalau Habib Rizik udah kenyang fitnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua dokter yang mengerti Islam ini tampaknya layak ya untuk mendapatkan perhatian. Setidak-tidaknya karena menjadi perhatian musuh-musuh Islam ya, karena bisa masuk dalam level kepemimpinan nasional, apalagi ada Anies di situ, apalagi ada Gatot Nurmantio, yang semuanya itu warnanya itu jelas ya. Tentu Habib Rizik bagusnya sih jangan jadi presiden. Ustadz Abdul Somad juga jangan jadi presiden. Jadi ya food getter aja, pengumpul suara bagi Anies, ya kan, dan bagi Gatot wakil presiden. Jadi sipil militer kombinasi yang menarik, Panglima TNI sebagai wakil presiden, kira-kira gitu lah. Ini sih omongan yang nggak jelas ya, omongan tukang donat, ngomongnya juga di kebun. bukan di ruang seminar. Kemarin mau bikin konten di kebun, hujan gerimis, pedes sih rek, capek. Aduh. Udah, saya duduk di ban ini. Aduh, sorry ya, nggak sopan ya. Ya begitulah ya. Maklum, pendidikan saya kan cuma UB, kerjaan saya dulu di Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah, saya 14 semester di situ. Jadi UB, fishboy, nyapu dari kelas ke kelas. Saya tahu jadi orang-orang itu yang sekarang ada di lembaga-lembaga survei itu, saya tahu kiprahnya. Seperti Burhanuddin Muhtadi, Saiful Mujani, dan lain-lain dah. Jadi sudah saatnya umat Islam itu dipimpin sama orang-orang soleh gitu loh. Presiden itu dikelilingi ulama gitu loh. Ya dikelilingi Habib Rizik sama Ustadz Abdul Somad yang akan nanti bertarung, melakukan negosiasi dengan cukup berani dan jantan dengan aktor-aktor kapitalisme
global ya, baik dari barat maupun timur ya. Dan tentu Anies Baswedan yang memang doktornya juga di bidang public service gitu, urusan publik lah, apalagi dia punya pengalaman konkret jadi pemimpin DKI. Kayaknya kalau Allah izinkan jadi presiden dan wakilnya Gatot Nurmantio, wah ideal tuh, dikelilingi oleh ulama-ulama dan habaib ya. Dan langkah pertama kalau presiden terpilih Anies Baswedan itu misalnya gitu, tahun 2004 atau sebelum 2004, seluruh tahanan politik itu dibebaskan. Ikutilah pandangan B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga. Penjara itu tempat orang-orang yang berbuat jahat atau orang-orang yang berbuat kriminal. Kata B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, presiden kita, penjara bukan tempat orang yang berbeda pendapat. Langsung tuh bebasin semua aktivis-aktivis politik yang mengkritik pemerintah tuh. Buat apa sih? Justru pikiran-pikiran yang kritis itu diperlukan untuk membangun negeri ini ya, supaya nggak melenceng terlalu jauh gitu. Undang-undang itu cabut aja. Undang-undang yang menjerat soal menghina, ngomong jelek aja masuk penjara, kemana ya? Cabut. Terus mulai ngurusin ekonomi, jangan impor aja, ya kan? Utang yang banyak gimana? Ya udah, renegosiasi ulang terpaksa sama negara-negara yang gila-gilaan ngasih utang dengan bunga murah, tapi punya konsesi yang hampir menenggelamkan Indonesia, menenggelamkan kedaulatan Indonesia. Gitu aja. Moga-moga Allah izinkan matahari harapan itu terbit tahun 2024 yang dipimpin oleh orang-orang yang ramah terhadap aspirasi politik Islam. Orang-orang yang membenci Islam itu hendaknya biarkan dia berada menjadi catatan sejarah yang kelam di masa lalu. Nah ya, nggak jelas ngomongnya, mohon maaf lahir batin. Jangan lupa di subscribe, like and share, ya kan. Oh iya, 2 tahun jadi YouTuber, insya Allah saya masih dikasih umur sampai 24 Desember 2020. Itulah 2 tahun saya jadi YouTuber dengan hampir 2600 ya, 2600 ininya videonya. Nanti yang mau datang silahkan untuk tasyakuran tanggal 19 Desember hari Sabtu ya. Kita siapkan 100 porsi lah makan prasmanan di depan rumah aja, ya kan. Buka tenda kecil, terus nanti tanggal 24 Desembernya saya bukan nazar ya untuk tasyakur binimah. Saya mau keliling Indonesia jalan kaki, jadi tahfiz Quran by foot, jadi ngapal Quran sambil jalan kaki dari kota ke kota, dari masjid ke masjid, ya menambah hafalan baru Al-Quran selama
dua tiga baris gitu ya, untuk meningkatkan atau menarik perhatian orang-orang yang lihat YouTube di 5 benua supaya kembali menghafal Quran, kembali menghafal hadis, kembali taat kepada Allah ya. Jalan kaki insya Allah selama 2 bulan, biayanya nggak banyak. Kalau sehari 50.000 paling 3 juta ya 2 bulan jalan kaki insya Allah ya. Tidurnya di masjid atau di rumah penduduk, dan itu bukan nazar, tapi saya pengen ini membangun kesadaran baru ya tentang pentingnya Al-Quran itu diperhatikan ya. Dan saya akan bikin live streaming 2 kali sambil jalan, itu jam 8 pagi insya Allah sama jam 4 sore ketika saya sudah istirahat di masjid tertentu. Jadi jalan kakinya nggak banyak, cuman 30 kilo santai-santai. Dari Bogor, dari rumah nih Parung, terus nanti ke Bogor, Bandung, Cimahi, Garut, terus nanti Garut ya Banjar, Tasik, terus sampai lewat selatan, kemudian kembali lewat utara insya Allah, berakhir di Istana Negara. Di depan istana atau di depan Monas. Doakan ya kalau mau datang untuk tasyakuran tanggal 19 Desember, datanglah ya. Dan juga ingin mendorong lahirnya 1 juta YouTuber baru ya, dengan jalan 2 bulan itu menghafal Quran, mungkin dapat 2-3 juz insya Allah sih, 2 bulan atau 4 juz ya. Dan akan saya storekan, bikin videonya 1 atau 2 storan hafalan Quran, hafalan baru Quran hari itu. Dan sekaligus ya bikin pesantren Ojo Lali 3 lantai. Syukur-syukur bisa bikin 99 pesantren Ojo Lali dengan fokus adalah tahfiz Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika ya, dan turunannya lah gitu. Untuk pesantren sendiri nanti saya mau bikin 3 lantai di sini ya, 3 lantai sama masjidnya insya Allah. Jadi sekaligus fundraising ya. Fundraising tuh mengimpun dana untuk membangun pesantren Ojo Lali yang sudah 10 tahun nggak punya gedung. Logonya aja yang punya saya, logo 2x2 meter pesantren Ojo Lali yang saya desain sendiri pakai Photoshop 70 ya, 10 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sudah ada 500 anak yang bisa ngaji ya, kiri kanan di kampung ini. Kalau 1 sampai hafal Quran sampai juz 30, pulang pergi nggak ada gedungnya. Ya udah sementara itu ya. Ngomong apa nggak jelas. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk sobat pesantren Ojo Lali Channel di 5 benua. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semester Fasbir Sobron Jamilah. Ya Allah, Engkaulah pelindung kami di dunia dan Engkaulah pelindung kami ya Rabb di negeri akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Engkaulah Tuhan di dunia, dan Tuhan di akhirat adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas tidak?
Sip. Lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit.